Aku bilang murid-muridnya diuji. Tapi begini. Tapi Anda mengatakan tidak. Tapi begini Bang Juma. Ada ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat menonjol kan, Bang. Dia bilang begini, dia tadi kita udah bahas tentang apa ya? Tentang pengelamatan itu. Pengelamatan itu bukan makan dan minum aja, tentang pembaptisan juga Bang Juma. Yesus mengajarkan bahwa pergilah dan baptislah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah di Islam melakukan hal-hal tersebut yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus? Sekarang baptis itu apa? Itu pengelamatan juga, Bang Jum. Iya, baptis itu apa dulu? Baptis itu apa? Baptis itu pengelamatan, Bang Jum. Iya, baptis itu apa? Apa makna secara filosofi baptis itu apa? Apa ya? Untuk memperbarui diri kita sebagai seorang mensucikan. Iya, mensucikan, memperbarui diri. Mensucikan diri. Kalau mensucikan diri, mentahirkan diri, kami minimal 5 kali sehari. Itu berdoa. Bukan. Kan kalau orang dibaptis dicelup di air untuk ditahirkan. Nah, kami seperti Yesus membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, itu mensucikan, mentahirkan diri. Tapi Nabi Isa memerintahkan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, kenapa di Islam tidak memanggil Allah itu Bapa? Cuma Allah terus Allah. Kami bukan orang Yahudi. Memanggil Di bumi ini ada 2 kelompok manusia yang memanggil sembahannya dengan panggilan Bapa. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang Roma Yunani. Nah, kenapa kemudian umat Islam tidak memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Bapa? Kenapa? Karena umat Islam tidak mau terpeleset kepada penyembahan yang salah seperti yang dialami oleh orang-orang Nasrani yang melahirkan agama Kristen hari ini. Kenapa? Karena melahirkan keadaan di mana Anda merasa sebagai anak Tuhan, sehingga Anda tidak lagi menyembah Tuhan. Anda bukan lagi penyembah Tuhan. Anda menganggap diri Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris surga. Betul? Benar? Iya, dengan tegas benar. Kami anak-anak Allah. Inilah yang umat Islam tidak mau. Merasa sebagai bukan hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu hamba Tuhan? Iblis hamba Tuhan? Iya. Iya, hamba Tuhan, Bang. Kalau mereka iblis hamba Tuhan, berarti mereka taat kepada Tuhan, betul? Apakah iblis taat kepada Tuhan? Apa ya? Iblis itu kan sifatnya berontak, Bang Juma. Iya, itu sekarang pertanyaan saya. Dia ingin menyamakan dirinya. Apakah iblis menghambakan diri kepada Tuhan? Dia sebenarnya menghambakan juga. Iblis kan dia ingin menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Dia pemberontak. Iya. Anda dengan mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, apakah Anda enggak sadar bahwa Anda ingin menyetarakan diri dengan Tuhan? Tidak begitu juga. Paulus mendoktrin orang Kristen bahwa orang Kristen itu tidak boleh lagi hidup di bawah kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Di dalam kitab Roma 4, orang Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Dengan Anda menyatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, berarti Anda menyatakan Anda setara dengan Tuhan. Anak ayam dengan ayam setara ayam. Anak kambing dengan kambing setara kambing. Anak manusia dengan manusia setara sama-sama manusia. Tuhan dan anak Tuhan setara sama-sama Tuhan. Itulah kalian. Anda nggak sadar? Nggak sadar? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi orang Kristen itu memang bukan anak Tuhan. Karena mereka merasa bukan hamba Tuhan, karena mereka merasa anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen mau makan apa saja bebas. Orang Kristen mau minum apa saja bebas. Orang Kristen mau ngapain saja bebas. Kenapa? Mereka bukan hamba Tuhan, tapi mereka adalah setara dengan Tuhan itu sendiri. Bang Juma udah lari-lari. Bang Juma udah lari-lari. Tadi kita
kita bahas tentang itu. Anda kan pengelamatan. Anda bertanya tentang Bapak. Kenapa orang Islam tidak memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa? Karena umat Islam tidak ingin sombong di hadapan Tuhan dengan mengatakan kepada orang lain, kalian bukan anak Tuhan, kami anak Tuhan loh. Sama yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Sombong, angkuh, tidak pernah tunduk kepada Tuhannya. Mereka berpesta-pesta itu hanya karena mereka bikin sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Ke gereja juga tak ada perintahnya, ibadah minggu tak ada perintahnya, makan babi tidak ada perintahnya, Natalan tak ada perintahnya, menyembah Yesus tak ada perintahnya. Semua yang dilakoni oleh Kristen bukanlah wujud penghambaan kepada Tuhan, melainkan adalah wujud bahwa mereka setara dengan Tuhan itu sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya orang Kristen itu kalau melihat Islam itu rendah. Karena merasa mereka Kristen ini adalah anak Tuhan. Kami hamba Tuhan, Kristen anak Tuhan. Makanya Kristen itu sombong di hadapan kami umat Islam. Melihat kami ke masjid, mencibir. Melihat kami kemudian puasa, mencibir. Melihat kami kemudian Idul Fitri, mencibir. Melihat kami berhaji, mencibir. Kenapa? Karena kalian merasa di atas, setara dengan Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Makanya muncul pertanyaan di ujungnya. Kalau Kristen merasa sebagai anak Tuhan bukan hamba Tuhan, ke gereja kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu? Kami menyembah Tuhan. Kepada Tuhan. Jangan offside. Jangan offside, kalian bukan anak Tuhan. Kalian ke gereja menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian harus sadar, kalian ke gereja kompak hari Minggu itu bukan menyembah Tuhan, tetapi berpesta bersama memuliakan sosok makhluk asing yang bernama Yesus. Itu yang kalian lakukan di hari Minggu. Bukan menyembah Elohim pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah makhluk asing yang kalian sebut dengan Yesus Kristus. Saya kira cukup, saudara. Di tempat saya sudah mau buka puasa. Semoga nanti besok atau sebentar malam kita bisa jumpa lagi, saudara Laurai. Saya suka Anda bagus dalam berdialog, berdiskusi. Thank you. Salam terima kenal. kasih Pak Bang Juma. Sama-sama. Iya, terima kasih. Thank you. Begitulah adanya. Bubar, dor. Nanti naik lagi. Anak Tuhan ngerti, kena terus menerus. Hahaha. Apalagi sehat selalu Bang Suma, amin. Masuk Bang Suma, iya Pak Eko, hahaha. Jedar. Ada lagi, Masolang generasi, mantap sekali Bang Suma, keren, masya Allah, luar biasa. Kalau ada yang di YouTube, ngembasi beli sisis. Tuhannya onyeng, gak bisa menebus dosa-dosa iblis karena tetap di neraka kececapannya. Apalagi limba Yunani gak sadar dirinya limba. Apalagi iblis sok tua tahu. Ayolah jawab, prat. Cuaca panas gini, lihat akuarium, pingin rasanya aku kasih hirup marjan. Masolang generasi. Ada-ada saja teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Syukran, mohon barakallahu fiik. Ayo, ada lagi? Masih ada sedikit waktu, ada kurang lebih 5 sampai 10 menit sebelum kita buka puasa. Anda lihat betapa sulitnya ya anak-anak Theos ini untuk kemudian ya menjelaskan tentang imannya, hanya doktrin dan seterusnya. Dan mereka berat padahal mereka bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tentu tidak lagi menyembah Tuhan. Iya Bambang, asal kau jilaten. Hahaha. Anak Tuhan pret. Panggil aku Bang Umar Dani. Iya, ku panggil Jeki Dani dari Bekasi. Bang Suma dibaca komenku, masya Allah. Halo, Sri Nur Jannah, kayak namanya kayak lagu dangdut. Masolang generasi. Aku sapa 5821. Oke teman-teman, silakan, masih ada.
Masih ada anak Teos di bawah, silakan ke atas. Materi kita masih kita sajikan kurang lebih 10 menit. Kalau masih ada silakan. Joe. Halo Joe. Semua yang disampaikan Bang Suma berdasarkan ayat tertulis di Bible, tidak terbantahkan penyampaian Bang Suma. Keren kali, Bang. Halo Bang Suma. Halo Joe. Iya juga saudara Joe. Katolik Protestan. GBI Bang. GBI. Gerakan Besar Indonesia. Apa? GBI. Gebrakan Bersama Indonesia. Apa itu? Gereja Betania Indonesia. Itu. Iya, Betani Indonesia. Betul. Oh, Betani Indonesia. Sih. Mantap juga tebakannya Bang Zuma nih. Ya, gimana pandangan Anda? Ternyata tidak pernah ada ungkapan kepada sosok yang datang di abad pertama dengan ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus, Ananias, penulis kitab Wahyu, Markus itu bukan Yesus berdasarkan dalil Matius 23:39. Silakan. Matius 23 ayat 39. Iya. Betul. Ini perikopnya tentang keluhan terhadap Yerusalem ya Bang ya. Iya betul sekali, mantap saudara kita ini. Wah, silakan. Ya, oke Bang. Boleh aku baca ya Bang? Ya. Boleh, silakan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Maksud cuma gimana ya? Maksudnya Perkataan firman kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh pengarang-pengarang Bible, oleh penulis Bible, oleh Paulus, itu bukan Yesus. Terus lalu siapa Bang yang menulis? Makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nabi-nabi palsu itu ya yang datang pakai nama Yesus. Penyesat datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat yang Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Ternyata kalau Yesus yang asli datang, Bang mengerti konteks itu gak ayat itu? Saya ngerti dong, masa nggak ngerti? Betul Mbak? Betul mengerti. Bener, ngerti, kenapa tidak? Bahkan dari data nomor 1 sampai 39 itu aku ngerti. Di situ ada 2 perikop, betul? Iya. Itu Bang Suma ngerti. Satu perikopnya keluhan, pertama satu keluhan, 2 terus terhadap Yerusalem begitu. Iya. Yesusnya mengatakan engkau tidak. Ini keluhan terhadap Yerusalem ini kan perkataan ini tentang kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Oh bukan, Anda salah. Oh, salah Bang, coba Bang ngerti baca. Anda Dan salah. aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena perkataan ini perkataan ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid tentang perjamuan malam. Apa? Tentang perjamuan malam itu Bang. Matius 23. Iya, yang coba Bang lewat lagi loncat ke Matius 26 tentang pertemuan malam itu Bang. Masalah generasi. Cak Ayu, Matius 23 itu Matius 23, bukan Matius 26. Kan ngerti Bang. Itu perkataan Yesus itu.
Makanya saya katakan Itu kepada perkataan saudara, Yesus itu tentang ada orang-orang yang tidak menerima Kristus, orang-orang yang menerima Kristus. iya, makanya dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi Iya betul, karena mereka menolak Yesus kan. Mereka menolak sampai kapan mereka tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? sampai pada akhir zaman mereka akan tunggu Yesus datang kedua kali. Sampai akhir zaman. Ya. Berarti yang datang di abad pertama mengaku Yesus itu siapa? Abad pertama yang mengaku Yesus siapa? Tidak ada yang mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh. Coba, Itu siapa? coba Bang Suma kalau Itu siapa? Kalau lihat itu tentang Paulus kan bilang aku Yesus. Itu siapa? Itu Paulus, siapa? Tentang Paulus. Bukan. Yang berkata akulah Yesus itu siapa? Yang berkata Yesus itu siapa? Lalu itu Yesus sendiri yang berkata kepada Paulus kan? Nah, Yesus mengatakan kamu tidak akan melihatku lagi. Sampai Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu itu bukan di bahwa Yesus surga, akan naik ke sorga. Cahayu. Dan Yesus Cahayu, akan naik ke itu bukan sorga di dan mereka surga. tidak akan ketemu lagi, Bang. Itu bukan di surga. Lah di mana? Di neraka ya, Bang? Gitu. Itu masih di bumi bersama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Anda lihat awalannya. Yesus bersama dengan murid-muridnya, Anda baca di sana. Lalu Yesus menerangkan kepada murid-muridnya. Orang-orang Yahudi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Ya, saya mengerti, Bang. Tapi Bang, dia dari konteksnya kita baca. Apakah itu di surga? 7. Yesus sudah di surga atau belum? Tentang Yerusalem ini tentang Yerusalem. Iya. Ya, tentang Kenapa? Karena Yerusalem itu penuh dengan Yesus dosa. ingin meringkul kita ini seperti Kenapa induk ayam kita? Inilah kelemahan Kristen. Selalu merasa kalau Yesus berbicara kepada orang Yahudi, Bang. Kristen merasa kita. Yesus bicara dengan orang Yahudi kok kita. Ini dicari di pasar, kalau kurang vitamin itu beli vitamin. Bang, kalau di pasar itu bisa pakai logika, Bang, di pasar kan kita. Sekarang Yesus berbicara dengan ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, ahli orang-orang keturunan Bani Israel. Iya, Kok kita? betul, Bang. Kok kita? Terus Bani Israel itu kan mereka pemberontak kan? Iya, Nah, kita ini Yesus dipilih sedang oleh Yesus. berbicara. Apa? Mereka kan Bani Israel itu kan pemberontak kepada Yesus kan, gitu. Iya, terus. Terus ketika mereka menolak Yesus, lalu kita ini siapa? Mau Kita, oh nyembah my siapa? God. Kenapa kita? Emang kita Bani Israel ke? Kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Oh mama. Nah, oh mama. Nah, baru Saudara. sadar ya kamu dari. Ya. Saudara, kamu harus memahami bahwa Matius 23 itu Yesus mengutuk kemudian Bani Israel. Iya, betul, Bang. Yesus mengatakan apa? Orang-orang Bani Israel itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Disebabkan karena mereka gemar membunuh nabi-nabi, menyalib nabi-nabi yang datang kepada mereka, maka mereka diupah dengan neraka jahanam. Begitu juga keturunannya menurut Yesus. Iya, benar sekali. Setelah itu Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia di sini siapa? Dia kan huruf besar kan? Yesus. Apakah orang Yahudi masih melihat Yesus? Orang Yahudi Setelah itu tidak Yesus percaya terangkat. Yesus, Bang. Apakah mereka kemudian masih melihat Yesus setelah Yesus mengucapkan kata setelah dia naik ke langit?
Masih melihat atau tidak lagi? Ketika Yesus mengatakan itu mereka tidak melihat lagi kan. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Yesus menampakkan diri kepada Paulus itu ketika Paulus memberontak, membunuh orang Iya, Kristen. itu yang datang, yang Paulus lihat itu siapa? Nah itu Yesus yang sama yang naik ke surga itu. Kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya betul Bang. Dia kan naik ke Terus surga. yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Dia sudah naik ke surga, terus Yesus menampakkan ketika dia di surga, dia sudah sebagai setara. Kan dia sudah mengatakan diangkat jadi anak engkau Allah. tidak akan melihat aku lagi. Iya betul Bang. Lalu yang dilihat Paulus itu siapa? Dan yang lihat Paulus itu yaitu Yesus sendiri Bang. Lah, Di Kisah katanya Para Rasul- kau tidak akan Kisah melihat Para aku Rasul 9. lagi. Cahaya kemuliaan itu siapa? Coba tanya. Itu siapa? kamu. Siapa? Siapa? Yang datang kepada Paulus itu dengan cahaya kemuliaan itu siapa? Coba. Saya yang bertanya itu siapa karena Yesus nanti Bang datang. bilang yang datang kepada Paulus kan Bang bilang itu siapa? Saya bilang itu Yesus. Lalu kalau ketika Abang bilang Oke. berarti saya balik Oke. tanya Abang. Itu Kita siapa? buktikan itu Paulus atau bukan? Ada enggak kita buktikan itu Yesus Iya. atau bukan? Ada enggak Paulus berkata setelah datang makhluk itu, Paulus mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Ada Paulus berkata begitu? Paulus tidak berkata begitu. Paulus itu cuma Berarti itu Dengar, bukan Bang. Yesus. Bang, Paulus itu cuma hamba. Itu cuma hamba, dia itu manusia, Bang. Paulus tidak mengatakan itu berarti yang datang kepadanya itu makhluk asing. Berarti Bang ini salah itu, Bang. Bang ini salah tafsir Engkau firmannya. Makanya saya bilang tidak Bang itu salah kaprah, melihat salah aku dengan lagi. firmannya, Bang. Salah. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Kau tidak akan melihat diberkatilah aku dia, lagi. dengar, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan mengutus datang dengan nama Tuhan, tapi dia itu benar-benar dia tuh percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Sekarang Paulus pernah berkata enggak Yesus itu diberkati dalam nama Tuhan? Pernah Paulus berkata begitu? Paulus tidak pernah berkata begitu. Nah, Paulus itu domba. berarti Dengar, Bang. yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu dengan cahaya kemuliaan itu siapa? Sampai mata Paulus itu sampai tidak bisa melihat itu siapa? Kalau bukan Di dalam Lukas 10 nomor 18 Yesus berkata iblis turun dari langit dalam rupa cahaya. kamu salah, Bang. Bang, Kok dengar. jadi saya yang salah? Dengar Yesus yang mengatakan Dengar Matius itu. 10, Matius 10 ayat 20 juga bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat yang bernyala-nyala. Di dalam Matius 10 Nah itu ayat 20. dia. Ya jangan ajar saya kepada firman, Bang. Gini. Ya itu dia maksudnya. Itu Yesus melihat itu, Yesus bilang aku melihat, berarti Yesus sudah lihat Yesus ketika manusia berontak ya terhadap kepada Yesus. Iblis itu berontak kepada Yesus. Lalu Yesus bilang aku melihat kilat iblis itu jatuh dari langit seperti kilat. Itu zaman Yesus. Iya. Nah sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Iya, ketika Yesus udah mati di bumi kan, sudah mati sebagai manusia di bumi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Ketika Yesus naik ke sorga itu kan, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai Kita tidak akan melihat Yesus lagi, kita ini maupun orang Israel maupun semua tidak akan melihat mulai Yesus lagi, mulai lagi kita. Ya kita saya Inilah Siapa kalian. lagi? Yesus berbicara kepada orang Yahudi, Anda mengatakan kita. karena orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Terus Maka kenapa kita? Dengar, Bang. Kita ini dipilih Tuhan ya untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dengar, Bang. Bang, 1 Korintus, dengar 1 Korintus 1 ayat 28. Kita memalukan orang-orang yang berhikmat seperti Anda. Ya? Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat seperti Anda. Anda berhikmat tapi Anda akalnya pendek.
Anda tidak mengerti firman itu. Ya. Engkau Sama dengan tidak juga di 1 akan Korintus melihat 1 aku Korintus lagi. 3. Dengar Bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai Dengar Bang. Karena hikmat dunia ini Sampai kapan? adalah kebodohan bagi Allah. Dengar, hikmat dunia ini sampai kebodohan bagi Allah. kapan orang-orang Sebab ada Yahudi, tertulis orang yang menangkap Farisi, orang berhikmat dalam kecerdikan. sampai kapan keturunan ular beludak tidak melihat Yesus? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai eh Sampai kapan kau tidak melihat Yesus, wahai orang Farisi? Wahai orang-orang Farisi, sampai kapan kau tidak melihat Yesus? Sampai kapan? Jawab. Kamu itu lucu gitu loh, lucu kau itu, lucu. Lucu kau itu kawanku, lucu. Sampai Gak lucu Bang, kapan lucunya orang di mana Bang? Farisi? Sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Ya sampai dia datang kedua kali, itu orang Farisi. Kapan? Kapan itu? Belum tahu, kan aku kan tidak tahu. Malaikat di surga sudah tahu, Bapak juga, Bapak yang tahu. Anaknya Kapan? tidak tahu. Sudah terjadi atau belum terjadi? Waktu itu kan penyaliban itu kan Yesus datang sebagai manusia Bang. Jadi yang Engkau kedua tidak kali ini akan melihat aku lagi. Sampai hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kapan? Nah sampai dia datang kedua kali, nanti baru mereka lihat Yesus lagi Bang. Gitu. Berarti yang dilihat oleh Paulus orang Farisi ini itu siapa? Ya itu Yesus kan. Yesus menampakkan diri itu kan sebagai cahaya dari dunia. Aduh Bang. Coba Bang baca kisah para rasul 9 itu Bang mengerti baik-baik Bang. Ya, kisah para rasul 9 itu. Bang itu tidak mengerti Bang. Saudara mengatakan bahwa orang Farisi nanti melihat Yesus ketika kedatangan kedua. Berarti Ya. yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Siapa yang dilihat oleh Paulus ini? Lalu siapa yang berbicara kepada Saulus? Saulus kenapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Ya itulah pertanyaan saya, itu siapa? Itu Yesus kan. Yang dia dengar Bang. Kan tadi Saulus itu dalilnya kamu Saulus yang tidak dipanggil akan Paulus melihat itu aku dia lagi. menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sampai Benar, Bang. kapan orang Farisi tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Paulus kan dia kan orang Farisi, dia tuh orang-orang yang benar-benar Ya, sampai kapan penjahat orang betul Farisi itu. tidak Dia melihat itu Yesus? penjahat, Sampai Bang. kapan? Sampai kapan? Mau sampai kapan? Dengar Bang, kamu tidak bisa mengerti ya. Ketika kamu baca firman Tuhan, kamu itu melihat Yesus setiap hari. Kamu tidak mengerti Bang. Sah, bolot. Kalau berdebat Bang itu firmannya susah. Abang tuh betul, Abang tuh comot ayat tapi Abang baca daripada Anda dari nggak ada sama awal, sekali. baca ayat demi ayat Engkau Bang. wahai orang Farisi tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Jawabanmu, sampai kedatangan yang kedua. Sudah terjadi atau belum? Belum, Paman. Berarti yang datang kepada Nah, orang betul, Farisi terjadi. bernama Kalau Yesus. kita Bang, kalau kita lari ke konteks tentang Paulus ini, tentang ketika dia Paulus menampakkan orang diri Farisi. kepada Paulus di yang kisah para rasul 9 ini kan, itu Bang, kalau di situ ya
Matius, Itu siapa? ya itu itu Yesus siapa? sendiri kan. Loh, Siapa lagi? katanya Kalau itu Allah, Allah katanya- itu sendiri. Katanya Yesus Katanya. mengatakan Ya. tidak akan dilihat lagi oleh orang Farisi sampai mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, orang Farisi Paulus ini kalau yang datang kepadanya adalah Yesus, ada nggak Paulus berkata diberkatilah engkau Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus berkata Ya, begitu? Paulus tidak bisa berkata begitu. Kita Berarti bukan Yesus. berarti siapa lagi yang datang? Nah, kalau Berarti perkataan yang datang Paulus saja- kepada Paulus itu bukan Yesus. Oh, berarti kamu itu Allah ya, Allah ya. Yesus berkata kepada orang Yahudi, murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jeda. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Yakobus 2 ya. Ayat 19. Kamu percaya hanya ada satu Allah saja. Itu benar. Dengar, dan setan-setan pun percaya. Dan mereka gemetar, dengar. Masa kan kok setan bisa menyamar sih? Jadi malaikat terang. Aduh saudaraku. Bisa juga ya, Bang. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Iya. akulah Kristus. Dengar Iblisnya Bang, datang memakai nama siapa? iblis datang mau pakai nama siapa? Tidak ada pakai nama siapa-siapa. Ah, Iblis kan udah dia- Cak Ayu, Dengar, Cak Bang. Ayu. Logikamu Bang. rusak, Bibelmu kau lawan. Apa yang tertulis di Bibelmu itu kau lawan semua. Bang, iblis itu dia diciptakan Tuhan kan. Tapi dia pemberontak di surga. Makanya dia buang dari Iya. surga. Kenapa lari ke situ si Cak Ayu? Kenapa ke sana perginya? Udah nyerah? Oh, udah menyerah Bang. Siapa menyerah? Bang. Anda yang Apakah salah Paulus saja. pernah berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada Paulus pernah berkata begitu? Paulus tidak pernah berkata begitu. Paulus itu Berarti langsung- yang datang dia kepadanya tidak bukan bisa melihat Yesus. lagi. Makanya Paulus tidak Titik, bisa udah berkata- selesai. Oh, selesai. Selesai. Oh, ya. Selesai. Selesai. Oke. Aduh, Nanti Bang, malam Bang, boleh naik lagi Bang. ke sini. Oke Bang. Bang, selamat berpuasa ya. Buka puasa dulu Bang. Oke. Terima Nggak apa-apa. kasih saudaraku. Maafkan saya banyak bercanda untuk Nggak menghindari apa-apa, rasa Bang. lapar Kita dan haus saling juga. mengerti Bang. Oke. Iya, oke. Makasih. Terima kasih saudara Jo. Anda teman baik. Tingkatkan waktu belajar lagi. Ya, oke ya. Makasih ya. Siap. Oke. Iya, makasih. Terima kasih saudara Jo. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah mau buka puasa di sini, izinkan saya nutup komal dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi setelah tarawih ya teman-teman. Habis Isya kita akan jumpa lagi tentu dengan tamu-tamu dari Kristen yang mungkin sedikit agak sedikit berilmu ya. Tak ada kata berilmu sebenarnya karena memang nggak ada gitu. Berkemampuan melilit lidah untuk mengajarkan doktrin dan dogma yang sudah tertanam dan tertancap di dalam daging mereka, darah mereka, hidup mereka, jiwa mereka, keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah anaknya Maria. Padahal ternyata yang terakhir tadi dia sudah membuktikan sendiri bahwasanya tidak ada ucapan Paulus menyambut kedatangan makhluk asing yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak ada pernyataan Paulus. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Yang ada malah, siapakah engkau Tuhan? Harusnya kalau itu betul Yesus itu dirubah dulu tuh. Di Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan lagi melihat aku hingga kau berkata, siapakah engkau Tuhan? Itu baru Yesus. Itu baru Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, siapakah engkau Tuhan?
baru yang datang ke Paulus itu boleh dibilang Yesus. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Betul nggak? Iya nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ku tunjuk bener ini habis sebentar lama-lama nih. Bener nggak? Betul gitu dong. Dukung kita dong. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, siapakah engkau Tuhan? Benar-benarlah. Tapi ternyata sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Alhasil selidik punya selidik. Tidak ada di Bible setelah penyaliban ada yang berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yesus belum pernah datang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nanti kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak sahabatku. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pada prinsipnya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. Sudah azan loh. Ya Allah. Begitu seriusnya si gara-gara Joe ini. Iya sayang, sabar. Tunggu sayang, tunggu. Dikit lagi. Dengarlah Tuhanku, benarkah dia jadi milikku? Oke, baik. Makasih ya teman-teman. Ingat habis Isya kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke ini. Nah ini pakai lengkap. Udah pakai lengkap ya. Bang gue ini Ediko gak rapat bang dari tadi. Oke. Buset dah. Aduh ya sabar ya. Yang sabar ya. Mungkin belum rezekinya ya. Kalah cepet. 375 71 05 0549. Oke. Oke, Kin CS ya namanya, EPP-nya Kin CS. Gue ganti dulu ya. Oke, ganti biru-biru aja ya. Seadanya dulu ya. Nanti malam ada OPM ya. Nanti malam kita pakai OPM ya. Nanti malam OPM ya. Nanti malam masih ada 7 kode ya. Masih ada 7 kode guys. Masih ada 7 kode ya. Hari ini cuma 3 kode ya. Hari ini cuma 3 kode. Sisa 7 guys. Nanti malam moga aja bisa 7-7-nya ke sepil ya. Oke, siapa lagi guys? Siapa lagi guys? Siapa lagi coy? Siapa lagi coy? Siapa lagi nih? Udah on ya. 18 menit minimal 1 jam ya. Minimal 1 jam di sini. Yang 1 jam coy, yang 1 jam di sini siapa? Yang 1 jam di sini siapa weh? Komen yang kasihan banget ya. Yang udah capek-capek, 1 jam di sini siapa? Komen coy. Oke, udah pakai lengkap. Ke Maria Bula ya, 76 menit, tap layar 1 kali share, udah pakai lengkap, udah follow juga ya. Udah follow juga Kamari Bulau ya. Udah follow juga deh guys ya. Oke, Kamari Bulau. Mana ya? Kamari Bulau. Udah pakai lengkap ya. Mana dia?
Kamari Bulau, mana komentarnya, ID-nya? Ah, hilang. Mana nih Kamari Bulau? Komen. Komen cuy, Kamari Bulau. Yang dari kemarin ada? Yang dari kemarin nonton ada? Yang dari kemarin nonton ada kah? Ini ya. Nih. Kayak gini guys. Yang udah pakai lengkap ya. Siapa aja ya yang udah gua cek tapi belum pakai lengkap. Wah, parah ya. Parah ya. Parah banget ya. Udah lama-lama tapi kalian nggak pakai lengkap. 5679 754. Oke. Siapa nih nama FF-nya nih? Nama FF-nya Victoria 332, betul kah? Nama FF-nya Victoria 332. Betul kah? Nama FF-nya Victoria 332. Kalau iya komen iya. Victoria Kemarin Bulau. Nama FF-nya. Lah. Gagal ini, gagal. Gak bisa, salah kah? Salah cok. Kayaknya salah dah ID-nya. Iya, kok gagal ya? Iya, kok gagal? Kok gagal ya? 1456 7975 Oh, 81 81 ya. Kurang 81 boy. 81 ye. Salah. Kenapa ya? 81. Katanya iya kok. Salah ID-nya. Tulisan Korea ini, tulisan Korea FF-nya. Nama FF-nya tulisan Korea. Nama FF-nya tulisan Korea ini. Nama FF-nya tulisan Korea. Nama FF-nya tulisan Korea. Betul kah? Nama FF-nya tulisan Korea. Cepet coy. Ah, udahlah. Yang penting ID-nya sama ya. Yang penting namanya sama ya. Oke, don ya. Siapa lagi nih yang telat mulu? Apa tuh, Cok? Habis. Lah. Apanya nggak habis-habisan? Bang, dapat 35 menit. Cian 33 gak pakai lengkap, gak ada set. Nggak ada share. Aduh. Nggak ada share ya. CEO cok, CEO rapoin cok, sumpah. Satu ronde gue sawer, menangin satu ronde gue sawer 1 juta cok. Aku hari ini ada scrim lawan. Aduh. Mana nih? Nih. Oke, ini ya, udah pakai lengkap Grill Fitri. Oke, Grill Fitri 73. Grill Fitri. Tujuh tiga lima sembilan 165 165
667, buset. Ini Fab, nama EPEP-nya ini Fab, betul kah? Nama EPEP-nya ini Fab. Fab ZZZ. Kok beda nama EPEP-nya? Ini Fitri apa Fitro ini ya? Namanya Grill Fitri, jangan cowok ya, namanya kok cowok bejir. Betul kah? Ini Fab. Grill Fitri. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Oke, Don. Guys, nanti sepertinya gua off dulu ya. Gua off dulu guys. Kita lanjut nanti malam lagi ya. Kita lanjut nanti malam lagi guys. Ya. Kita lanjut nanti malam lagi soalnya ide udah mau maghrib ya. Udah mau maghrib ya. Tengok ya. Buat teman-teman yang belum follow silahkan follow biar kalian gak ketinggalan gua live guys. Gua udah dulu ya guys ya. Gua udah dulu ya buat teman-teman. Soalnya di sini waktu kita udah gak cukup lagi guys ya. Waktu kita gak cukup lagi teman-teman ya. Gue cukup lagi ya guys ya. Gak cukup lagi guys. Kita lanjut nanti malam guys. Ya teman-teman ya. Kita udah dulu ya. Kita udahan dulu ya. Mohon maaf guys ya kalau ada salah-salah buat kalian capek ya, rela atau segala macam ya. Begitulah ya, sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi dibalik itu gak ada sia-sia teman-teman ya, daripada gak ada sama sekali guys ya. Buat teman-teman thank you yang udah follow, udah share, udah posting ulang, udah pakai lengkap semuanya, thank you ya. Ya respect aja guys ya buat yang udah dapat ya, selamat ya, kongret ya, bisa pamer ke abang-abang teman-teman ya. Oke, thank you ya semuanya ya. Jam berapa bang nanti malam bang? Abis maghrib atau abis tarawih ya? Ya abis maghrib, abis isya atau abis tarawih ya? Kita gak tahu. Nanti kalau ada gua notif live, kalian masuk aja ya. Nanti malam ada OPM guys. OPM ya, nanti malam ada OPM 1 kode doang ya, 1 kode doang guys. 1 kode doang ya teman-teman ya. Kita cabut dulu teman-teman. Thank you ya semuanya ya. Selamat berpuasa semuanya. Gua cabut dulu guys. Thank you ubur-ubur kali let's go. Mohon maaf guys ya. Mohon maaf guys ya, kalian greget, kalian nunggu lama tapi masih ente. Udah deh ya, mohon maaf ya. Oh, gagal mulu, mohon maaf guys. Gak kebagian. Nanti malam ada kayak tenang aja ya. Oke, bye bye. Oke, itu lagi. Gue tahu ya. Oke, kita ke siapa? Kita ke Matt X7 ya. Boleh. Pengiriman kapan? Hari ini terakhir, tapi udah gak ada lagi pengiriman. Matt X7 RAM 16, penyimpanan 512 GB kak, ya. Dan juga sayangku dia untuk kameranya itu dia udah bagus banget ya, bener-bener dia HDR ya, untuk hasil kameranya itu dia lebih nyata lagi, warna dan penangkapan cahayanya lebih nyata lagi kak untuk di siapa namanya Matt X7 ya. Ya dia juga lebih tipis ya, desainnya itu nggak sampai 5 mm ya, nggak sampai 5 mm ya untuk desain ketebalannya ya, udah bagus banget. Benefitnya kamu bisa lihat kak di di keranjangnya ya, bisa lihat benefitnya di keranjang atau di katalognya atau di deskripsinya ya kakak Ahmad. Kalau mau di check out boleh, nanti aku minta ambilin sampelnya kalau kamu mau check out. B10 nggak ada sayang, B10 tidak ada sayangku. B10 tidak ada ya sayang ya. Pengiriman terakhir hari ini udah, paling besok ada lagi tapi setengah hari. Tapi aku nggak bisa janji kalau kamu check out sekarang aku kirimin besok. Bisa paling lama itu di hari Senin. Ya. Kakak toko Huawei di Jakarta ada di mana? Kakak pengen beli offline. Tinggal searching aja sayang di Google offline store Huawei Jakarta. Ya, searching offline store Huawei Jakarta, banyak banget di Jakarta ya, banyak banget.
AC11 di etalase 6 sama 7. AC11 etalase nomor 6 sama 7 ya. Ya, ya masih mau tanya-tanya lagi, masih mau check out payment, aku tungguin sampai di jam 6 ya teman-teman ya. Udah tinggal di 25 menit lagi guys. Progrin masih belum ada hilalnya sayang, asli. Daripada kamu nungguin yang nggak pasti, mending check out yang progrin, kok progrin ya, pro blacknya aja. Check out pro blacknya, nanti kamu bisa gonta-ganti strap kok. Nih. Kakak, GT6 sudah promo beb, itu dapat strap tambahan juga kakak GT6. GT6 dapat strap tambahan ya, aduh sungguh terlalu ini ya. Ntar strapnya aku hilangin aja lah ya, nggak usah dapat strap lah ya. Itu udah aku kasih strap lo beb. Udah aku kasih strap harga promo beb, masa nggak promo sayangku ya. Udah promo tak kasih strap juga ya. Dapat membership selama 3 bulan juga. Iya sih. Tuh kan bener dapat membership selama 3 bulan juga tuh. Garansi 12 bulan juga ya. TWS mah enggak, itu mah awal launching doang dapat TWS ya. Dapat TWS awal launching doang guys. Kak bingung mau beli GT5 yang black atau blue. Bestseller sih warna black ya. Tapi sayangnya GT5 gak ada di etalase aku sih. Kalau mau ambil warna blacknya sih. Tapi warna blue juga bagus. Jadi ambil dua-duanya aja. Mau nggak? Bukan yang ngasih solusi ya, malah suruh borong ya. Dua-duanya bagus, tergantung selera aja sayang. Tergantung selera aja beb. 11,5 new, kapan turun ke 5,6? Coba, bentar ya, aku cek dulu. Kayaknya itu mah udah harga promo deh beb, sayangku ya. Untuk 11,5 2026 ini udah harga promo deh beb. Coba aku mau cek dulu habis ini. Iya. Tadi mau ambil 2 kak, terkekliknya 1 biar satu bisa biar aku mencerna dulu. Tadi mau ngambil 2 kak, terkliknya 1 bisa gimana cara bantalnya. Bentar guys. Kak, ngetiknya yang bener kakak. Kamu keklik 2 gitu, mau cekatnya 1 sayangku. Mau cekatnya 1 tapi kekliknya 2 gitu maksudnya. Apa gimana nih? Ya. Coba lagi yang masih mau cek apa nih sayang? Mau cekatnya 2, ya udah, kamu cekat lagi aja 1 lagi. Cekat lagi aja 1 lagi kak. Tapi kalau misalnya pisah resi, kalau cekatnya pisah gitu ya, walaupun satu alamat tapi resinya beda. Jadi nggak tahu nih yang sampai 2 tuh yang mana gitu beb. Kakak Emilian gak ada sayang, kakak Emilian. Etalase 1 sama 2 sama aja, etalase 2 yang lagi pre-order. Etalase 2 yang lagi pre-order ya, kakak anak pertama. Yuk, yang masih mau tanya-tanya lagi boleh sayangku ya, aku tungguin sampai di jam 6 aja. Yuk. Sampai di jam 6 aja ya teman-teman ya.
Tablet Huawei semuanya WiFi only guys. Yang baru bergabung boleh ya, dibuka keranjang kuningnya, dilihat-lihat dulu aja etalasenya mau etalase berapa. Nanti tinggal tanya-tanyain aja. Kakak Abah pejuang rupiah. Mungkin maksud kamu untuk Band 11 beda basic sama Pro apa? Kalau yang Pro itu dia sudah ada GNSS sama layar itu lebih kotak. Ya, untuk yang basic kecerahan layar ini dia di 1500 nits. Kalau untuk yang Pro-nya itu dia di 2000 nits. Sama kalau yang Pro lebih kotak layarnya dan juga dia ada GNSS ya. Kecerahan gak sih? Tahan air saya. Tahan air. Etalase 5 kakak Serina boleh. Klaim garansi bisa di service center Huawei terdekat. Di service center Huawei terdekat di domisili kamu atau di kota kamu ya Beb ya. Sebentar kita ke etalase 5 abis ini sebentar ya guys ya. Ini agak silau nih kayaknya nih aku lihat nih. Bentar teman-teman. Es mulai jam 6 kayaknya. Hah? Es mulai jam 6. Iya. Ya, minta cuy. Bentar ya teman-teman ya, sebentar ya aku turunin dulu pencahayaannya karena silau banget. Enggak kan? Es. Emang udah ganti jadwal? Tanggal 13 cuy sekarang. Jam 8. Es. Emang jam 6. Nah, ngelanturin anak-anak gue nih. Bentar guys. 9. Bilang, Mila sini Mila. Mila sini Mila gitu. Bentar ya guys ya. Kakak kalau Fit 4 itu dia bisa buat teleponan karena udah ada audio speaker kalau Fit 4. Fit 4 itu maksudnya ke series atau golongan smartwatch. Bisa dibawa naik gunung, bisa nge-track hiking ya sayangnya. Terus juga dia udah ada audio speaker kalau kamu device-nya Android bisa untuk reply chat Wawa ya, tapi kalau misalnya kamu device-nya iOS dia nggak bisa reply chat kalau iOS, tapi di iOS itu enaknya udah bisa langsung terima tolak panggil Wawa kalau pakai Fit 4. Gitu sayangku, ya. Kalau misalnya dia teman kamu beli di mana dulu? Kalau misalnya kamu belinya di online, itu kamu harus tanya ke miminnya dulu, ke mimin atau ke toko admin toko kita di sini, ya. Kamu harus ngechat admin toko dulu buat minta kayak kamu tuh minta minta konfirmasi dulu dari admin kita kayak, Min aku mau klaim garansi gitu Min, aku belinya di sini Min gitu. Ya bisa ke service center mana ya biar nanti admin toko kita tuh ngobongin service center di kota kamu Bib gitu sayangku. Kakak Raka, coba kalau temennya emang belum beli di TikTok suruh DM admin aja ya. Kak Mepet yang ada SIM card gak ada sayang, tabletnya semuanya wifi only. Tabletnya semuanya wifi only ya. B10 gak ada sayang, B10 tidak ada sayangku. Udah nggak ada. Betul, nota pembelian perlu untuk klaim garansi, betul, sama kartu garansi. Box juga perlu. Jadi kalau beli di sini kamu harus chat admin toko, kamu bilang, Min, saya mau klaim garansi gitu. Ya. Violet 11,5 etalase 9 Violet. Ya, promo 11 Pro-nya masih ada sayang, itu udah nggak PO lagi. 11,5 2025 penyimpanan 256/8 ya. Betul Kakak Raka. Betul, sama di sana juga. Aku juga live di sana juga ya. Kak Bali, aku udah cek Kakak Iga Wulandari. Ke Bali itu bisa 5-6 hari paling lamanya ya. Paling lama 5-6 hari paling lama. Bisa dikirimkan lebih cepat juga, pokoknya tergantung ekspedisi atau tergantung estimasi statusnya kayak gimana ya. Biasanya kalau diestimasikan ada status pengiriman kayak tiba pada tanggal sekian sampai sekian gitu ya teman-teman ya. Boleh dicek aja dari tanggal estimasinya atau status estimasinya. Nanti kalau misalnya ada yang ngechat mengatasnamakan Huawei, diblokir aja ya. Misalnya dia pakai logonya logo Huawei tapi tidak dicentang biru, tidak ada live streamingnya.
itu berarti akun penipuan guys. Hati-hati ya. Semuanya bisa buat berenang. Semuanya kita bisa buat berenang ya teman-teman ya. 1 sama 2 sama aja. 1 sama 2 sama aja. Kakak ambil warna pro black-nya aja sayang. Pro green-nya aku nggak kelihatan sama sekali nggak bisa diramal. Sama sekali nggak bisa diterawang, nggak ada info sama sekali untuk pro green-nya tuh sampai kapan. Maksudnya ada lagi tuh kapan ya teman-teman ya. Gitu. Etalase 19 dia keluaran tahun 2024 kak. RAM-nya RAM 6, penyimpanan 128, support VPS, Office Pixel Level 2.0. Ya, baterai 7700 mAh sayangku. Dia udah ada casing, keyboard, chargeran dan garansi, ya. Kemarin aku di follow Huawei, iya, bener kakak Yoga, asli banyak banget di TikTok. Customer service, checkout live, checkout payment live, apa ya, akun aku tuh ada aja gitu namanya, ya. Modus-modusnya juga ada aja gitu dia. Etalase 5 bisa buat berenang di air tawar ya. Kakak mending etalase 3. Kalau etalase 3 itu dia besar layarnya juga sama 11,5 inci, tapi RAM-nya udah RAM 8, penyimpanan 128. Ya. Terus udah dapat aplikasi eksklusif menggambar GoPay dan dapat WPS Office Pixel Level 3.0 juga ya.